Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Saya masih ditemani Mas Gilang Kembara, pengamat militer dari CSIS. Kita masih bahas soal invasi Rusia Ukraina. Dan Mas Gilang, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mampir di kanal YouTube Sultan TV membersamai kita di live chat kita pagi hari ini. Yang pertama, Mas Gilang, pertanyaannya oke. Apakah mungkin Indonesia atau Republik Indonesia bisa menjadi penengah atas invasi yang dilakukan Rusia Ukraina? Baik, pertanyaan antara apakah kita bisa memoderasi atau menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina ini memang sudah sering saya dengar. Memang kita tidak pernah mencoba untuk menengahi sebelumnya ya. Jadi mungkin ada sedikit kesulitan juga bagi diri kita untuk mencoba untuk memberikan pengertian terhadap asal muasal konflik ini, karena banyak sekali negara lainnya yang juga memberikan diri mereka atau menawarkan jasa mereka untuk menengahi konflik tersebut atas dasar memang kedekatan politik dan juga ke pengertian atau sejarah. Problemnya memang karena konflik ini memang cukup jauh dari kita, dan juga bahwa dasarnya kita kurang mengerti akar permasalahan konflik antara Ukraina dan juga Rusia. Mungkin saya melihat cukup sulit apabila Indonesia dapat menengahi konflik tersebut. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Gilang. Oke, kalau tidak salah, Rusia ini menjadi salah satu negara peserta dalam G20 Indonesia. Apakah dengan adanya invasi Rusia Ukraina dan juga sikap Indonesia pada resolusi PBB kemarin ini akan berpengaruh pada G20? Kita sudah lihat bahwa ada sedikit fokus yang ditarik ya, atau yang membayangi G20 tersebut. Memang saya melihatnya bahwa ada kekhawatiran dari pihak Indonesia bahwa invasi tersebut akan menarik segala perhatian dari presidensi kita di G20 terhadap invasi atau serangan Rusia kepada Ukraina. Dan dalam beberapa kasus memang ada beberapa mungkin waktu diskusi atau Q&A di mana pihak Indonesia atau beberapa pejabat-pejabat Indonesia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan urusan Rusia dan serangan mereka terhadap Ukraina. Dan kekhawatiran saya juga ke depannya adalah apabila sanksi-sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan oleh negara-negara Barat terutama, itu akan semakin menyulitkan segala inisiatif dan juga aktivitas yang dijalankan oleh G20 yang notabene-nya mencoba untuk mengeratkan, mengintegrasikan atau juga memandang atau menyelaraskan pandangan dari ke-20 negara tersebut terhadap berbagai masalah yang menyangkut terhadap urusan dunia. Jadi dengan Rusia semakin dipojokkan atau semakin dipinggirkan dari sistem perekonomian internasional, akan sangat sulit bagi Rusia untuk memainkan perannya dalam menyelesaikan berbagai macam inisiatif-inisiatif yang telah disetujui dalam G20 tersebut. Mungkin ada beberapa yang bisa disetujui bersama-sama, mungkin seperti climate change atau lainnya, tapi mayoritas seperti urusan perdagangan dan juga urusan finansial yang menyangkut bank-bank sentral, tentu saya rasa akan sangat-sangat sulit ke depannya untuk bisa direalisasikan. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Gilang. Dampak yang paling nyata terasa di Indonesia saat ini terhadap konflik Rusia-Ukraina. Paling nyata saat ini tentu saat awal serangan terjadi, kita lihat ada gangguan atau setidaknya loss of confidence di sektor pasar kita. Kita lihat ada penurunan di pasar saham, tetapi hal ini sudah berangsur-angsur membaik ya. Kita akan melihat juga mungkin ke depannya gangguan pasokan kita terhadap mungkin gandum dan juga sereal yang kita butuhkan untuk pangan ternak dan segala macam, karena salah satu komoditas paling besar yang kita dagangkan antara Indonesia Ukraina dan juga Indonesia Rusia itu adalah gandum, sereal yang dibutuhkan untuk pangan ternak dan juga kebutuhan industri lainnya. Lalu kita mungkin sedikit akan terganggu juga dalam pasokan minyak bumi dan komoditas yang menyangkut lainnya. Tetapi
kita masih berhasil untuk mengelakkan segala permasalahan ekonomi, sepertinya dampaknya juga tidak terlalu besar. Yang kedua, mungkin yang kekhawatiran saya, kalau memang kita mendengar bahwa pihak jasa kartu seperti Visa dan Mastercard kan sudah menghentikan operasi mereka, dan juga beberapa payment internasional seperti SWIFT juga sudah mencabut jasa mereka dari Rusia. Saya khawatir ini ada dampaknya terhadap warga negara Rusia yang saat ini ada di Indonesia, karena kalau memang benar begitu dan mereka menggunakan mereka menggunakan transaksi kartu yang jatuhnya di sini paling sering digunakan tentu Visa dan Mastercard, itu akan menyulitkan mereka ya. Dan kita belum tahu apakah mereka bisa menarik uang mereka dari ATM di sini. Jadi akan ada permasalahan dengan warga negara Rusia yang saat ini berada di Indonesia untuk melakukan transaksi ekonomi. Oke, baik. Ini terkait dengan transaksi ekonomi. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Gilang. Menurut Mas Gilang, untuk menghentikan konflik yang terjadi di Rusia, Ukraina, lalu bagaimana jika kita ingin mengutamakan penyelesaiannya, Mas Gilang? Saya sempat bilang tadi bahwa invasi ini atau serangan dari Rusia ke Ukraina ini nyatanya ini sebenarnya didorong oleh keinginan politik, dari pemerintah Rusia untuk menghalau Ukraina bergabung kepada NATO, dan yang paling kemungkinan terbesar juga mungkin menarik Ukraina ke dalam pengaruh Rusia kembali. Ini bisa diselesaikan apabila adanya kompromi politik ya dari pihak Kremlin, dari pihak Rusia, untuk segera menanggalkan atau meninggalkan pemahaman mereka bahwa Ukraina itu menyimpan atau memberikan ancaman langsung atau ancaman terhadap Rusia. Karena apa yang kita lihat sekarang justru yang mengancam Rusia ya, yang menyerang negara lain itu adalah Rusia menyerang ke Ukraina. Yang kita lihat situasi peperangan, yang kita lihat kehancuran dan segala macam itu terjadi di Ukraina. Jadi apapun dalih mereka dengan mengatakan bahwa ini adalah untuk mencegah terjadinya perang, ini self defense, pertahanan dan segala macam, ya itu semua hanya semantics, itu semua menurut saya hanya penggunaan kata-kata yang tidak nyata pada akhirnya. Karena secara hukum internasional hal ini sebenarnya tidak bisa terjadi, ini tidak boleh terjadi, ini harusnya tidak bisa ditolerir, ya. Bahwasanya sebuah negara merasa terancam dengan tetangganya atau dengan negara lain, itu adalah risiko politik, itu memang nyata adanya. Tetapi untuk mereka mengambil tindakan sepihak dan menyerang negara lain tanpa adanya bukti yang jelas, ini jelas adalah violation atau pelanggaran hukum internasional. Jadi memang menurut saya ini kompromi politik adalah paling utama ya. Kalau memang pihak Kremlin juga terus keras kepala dengan permintaan mereka, dengan demands mereka, itu tentu saya tidak akan melihat konflik ini akan selesai dalam waktu dekat. Oke, baik. Mas Gilang, kita ke pertanyaan terakhir. Beberapa waktu lalu kita juga membaca berita bahwa selain melakukan invasi terhadap Ukraina, namun katanya Rusia juga ini memberikan bantuan logistik. Bagaimana tanggapan Mas Gilang? Bantuan logistik pada masyarakat Ukraina? Ya. Ya. Jadi memang doktrin awalnya atau kepercayaan awal mereka saat mereka menyerang Ukraina itu adalah mereka menganggap bahwa pasukan Ukraina akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan, dengan sedikit perlawanan, dan diri mereka akan diterima oleh masyarakat Ukraina. Karena memang dari sejak awal Putin memang sudah menjelaskan bahwa masyarakat Rusia dan Ukraina itu adalah satu. Jadi tidak ada keinginan pada awal-awal bagi pihak Rusia untuk menggelar atau merusak kehidupan atau membunuh atau menyakiti kehidupan orang-orang Ukraina ya. Dan kita melihat memang hal ini ada benarnya juga, beberapa bantuan humanitarian atau juga keengganan, kalau kita lihat saat ada beberapa video misalnya pasukan Rusia dihadang oleh warga sipil Ukraina, tapi mereka tidak melakukan suatu serangan ya kepada mereka, mereka menahan diri, ya itu memang benar karena ada keinginan atau kepercayaan bahwa
Ukraina dan Rusia adalah sebangsa, bangsa serumpun, dan awalnya mereka mengira akan diterima begitu saja oleh masyarakat Ukraina. Tetapi saya rasa semakin berjalannya konflik, kita melihat ada perubahan, pergeseran sedikit dari pendekatan Rusia dalam serangan ini. Kita melihat ada beberapa pengoboman secara indiscriminate di wilayah pemukiman seperti di kota Kharkiv, di Chernihiv, dan juga di Mariupol dan lain-lainnya ya. Jadi saya khawatir semakin berjalannya konflik ini justru akan semakin membuat Rusia itu gemes karena apa yang mereka targetkan di awal tidak didapatkan, dan lama-lama ya semakin mereka sulit untuk mendapatkan, mereka akan menggunakan segala macam arsenal mereka atau modal kekuatan militer mereka untuk mendapatkan objektif tersebut, termasuk salah satunya mungkin pemboman secara indiscriminate. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Gilang Kembara sudah membersamai kita di pagi hari ini. Mas Gilang, terakhir apa yang ingin disampaikan melalui tema pembicaraan kita hari ini? Silakan. Baik, saya hanya meminta bagi warga Indonesia, bagi orang-orang kita sendiri, pertama untuk menyikapi konflik ini lebih secara dingin dan juga secara gampang terbuai dengan pemberitaan, baik di kanal media sosial atau juga media massa. Dan yang paling utama adalah kita sendiri harus melihat ke dalam diri kita sendiri, ke dalam negara kita sendiri, terhadap apa yang sebenarnya yang benar, di mana kita bisa menempatkan diri kita di sisi sejarah yang benar. Jadi jangan sampai kita mendorong Indonesia kepada arah sisi sejarah yang gelap ya, atau kira-kira yang kita bisa sesali di masa depan. Dan juga bahwa kita tidak bandwagoning, jadi jangan sampai kita menarasikan bahwa apapun yang Indonesia lakukan dalam mendukung Ukraina atau dalam mencoba untuk menghentikan perang ini adalah suatu attempt atau usaha Indonesia untuk bandwagoning dengan pihak manapun. Indonesia tidak pernah ikut-ikutan ya. Kita menggunakan atau kita mempunyai privilege untuk bisa menyuarakan pendapat dan oleh negara berdaulat sendiri. Kita set our own path, kita membangun jalur kita sendiri, dan kita membangun jalur tersebut sesuai dengan undang-undang dasar kita. Kita sudah punya nilai-nilai, kita memegang nilai atau prinsip republikan ya, bahwa kita mendukung pemerintahan berbasis rakyat, kita tidak mendukung pemerintahan berbasis diktatorial ataupun despot atau fasisme, ya, bahwa kita sangat mendukung suara dari pihak rakyat, dari yang terbentuk dari sistem demokrasi kita sendiri. Jadi nilai-nilai republikan kita, nilai-nilai kita untuk mendorong perdamaian dunia, nilai kita untuk mendukung integritas bangsa dan juga kedaulatan negara, itulah yang menjadi atau dasar-dasar dari Republik Indonesia ini. Bukan negara barat, bukan Amerika Serikat, bukan Rusia, bukan Tiongkok. Kita adalah negara kita sendiri, dan kita mendukung mana yang benar dan kita melawan apa yang salah. Oke, baik. Ini sangat penting sekali pada pemirsa Sultan TV dan juga masyarakat yang juga hari ini, bahwa hati-hati juga dengan pemberitaan ya Mas Gilang. Ini kemudian kita bisa memilah-milah dan kemudian kembali lagi melihat bagaimana posisi Indonesia, ideologi yang dipegang oleh Indonesia, dan juga prinsip yang dimiliki oleh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Gilang Kembara, pengamat militer dari CSIS, dan sekali lagi selamat ulang tahun CSIS yang ke-50 tahun. Semoga memberikan kiprah positif terus dan juga kiprah yang nyata bagi pembangunan di bangsa dan juga negara Indonesia. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Tentunya dalam program yang sama juga dalam Talkshow Bincang hari ini. Akhir kata saya Dea Lintamngi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.